Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaihi al-masir. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa wajaba tabshiri biha wa takum minkum ummatin yad'una ila al-khair ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القادر العظيم الجهل وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat kehidupan kepada kita setelah Allah matikan kita tadi malam. Allah kembalikan ruh kita pada badan kita sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Ini merupakan di antara nikmat keimanan yang masih Allah berikan kepada kita sembari kita beriktikaf di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini, dikarenakan masih banyak saudara-saudara kita yang kepingin untuk ke masjid akan tetapi mereka belum bisa untuk melangkahkan kakinya, baik dikarenakan kesehatan, baik dikarenakan ketidaksadaran mereka akan pentingnya waktu ini. Selawat dan salam bersama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Bulan ini merupakan bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada perselisihan di antara para ulama tentang hari lahirnya Nabi Muhammad, yaitu hari Senin. Sedangkan tanggal lahir terjadi perbedaan pendapat dari para ulama. Di antara mereka yang paling masyhur berpendapat di tanggal 12 Rabiul Awal. Namun demikian, senantiasalah kita berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita tidak tahu bagaimana indahnya bisa beribadah kepada Allah kalau seandainya baginda Rasulullah SAW itu tidak pernah diutus, dan seorang ibu tidak bisa merawat anaknya dikarenakan tidak tahu bagaimana cara mendidik anaknya. Begitu juga dengan ayah. Seorang ayah tidak akan pernah tahu kenapa harus mencari nafkah kalau seandainya Rasul itu tidak pernah diutus. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, perbanyaklah berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita akan mencari beliau nanti di hari akhirat. Pada saat kita dibangkitkan, ini adalah momen yang paling berat. Dibangkitkan dengan jumlah manusia mulai dari pertama dari Nabi Adam sampai dengan nanti hari akhirat, sampai dengan hari kiamat. Semua akan mencari sosok beliau, sosok makhluk paling mulia di atas jagat raya, yang merindukan akan dengan berjumpa dengan kita. Sekarang yang menjadi pertanyaan, pernahkah kita merindukan Rasul sebagaimana Rasul merindukan kita? Oleh sebab itu, dengan memperbanyak selawat tersebut akan tumbuh rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita masih membicarakan tentang janji pasti, bagaimana gambaran tentang neraka dan bentuk siksaan neraka.
Setelah neraka kita akan menceritakan tentang keindahan surga. Semuanya baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Jadi jangan pernah bosan-bosan. Kenapa? Karena ini adalah kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita. Agar apa? Agar kita tidak termasuk di antara orang-orang yang diazab di dalam neraka dengan berbagai macam jenis azabnya. Dan semoga kita termasuk di antara orang-orang yang akan mendapatkan nikmat surga dikarenakan kasih sayang Allah kepada kita. Pada ayat 51 dalam surat Al-Waqi'ah Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma innakum ayyuhadh-dhallunal mukadzibun la akiluna min syajarin min zaqqum famali'una minhal butun fasharibuna 'alayhi minal hamim fasharibuna syurbal him hadza nuzuluhum yaumaddin. Sadaqallahul azim. Ayat 51 sampai dengan 57 ini menceritakan tentang bagaimana pembuka azab neraka. Ayat ini menceritakan ternyata di dalam neraka nanti orang itu bukan hanya disiksa dengan siksaan yang utama, akan tetapi ada siksaan pembuka. Siksaan pembuka ini tak ubahnya pada saat kita sedang makan. Ini yang perlu dilihat dan dirasionalisasikan. Pada saat kita dijamu makan, katakanlah misalnya makan malam, kalau misalnya kita di luar negeri, itu ada makanan pembukanya. Setelah itu baru makanan utama dan ada makanan penutup. Nah, gambaran di neraka sama juga seperti itu. Sewaktu diazab seseorang itu di dalam neraka, ada azab pembukanya dulu. Apa azab pembuka? Mulai dari ayat 51 sampai dengan ayat 57 itu menceritakan bahwasanya ada azab pembuka terlebih dahulu yang dirasakan oleh siapa mereka? Tsumma innakum ayyuhadh-dhallunal mukadzibun. Kemudian innakum, sesungguhnya kalian itu ayyuhadh-dhallun, orang-orang yang sesat, al-mukadzibun, orang-orang yang sesat dan yang mendustakan tentang agama ini. Ada dua kategorinya. Yang pertama adalah orang-orang yang sesat. Kesesatan itu Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada saat kita sudah mendapatkan hidayah seperti ini. Ini adalah namanya hidayah di depan mata. Kita sudah tahu membenarkan mana yang jahat, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah. Sama halnya pada saat para orang-orang terdahulu, pada saat diutus baginda Rasulullah SAW, mereka melihat dengan mata kepala. Rasul itu di hadapan mereka membacakan ayat-ayat Allah, menyampaikan tentang kebenaran. Akan tetapi mereka sesat di tengah terang benderang. Ini yang dinamakan dengan orang-orang yang sesat. Jadi Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Dikarenakan apa? Dikarenakan ajaran agama ini sudah disampaikan melalui para rasul. Dan rasul itu berada di hadapan mata mereka, akan tetapi mereka tidak mau beriman terhadap apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Mereka tidak mau membuka dirinya. Sehingga apa? Sehingga ada seseorang yang bertanya, Ustaz, bagaimana caranya supaya pintu hidayah itu harus masuk di dalam hati? Terkadang hati kita itu harus ditusuk untuk bisa masuk cahaya Allah. Bagaimana cara menusuknya? Dengan cara mengikuti pengajian seperti ini, dengan cara berzikir, dengan cara melakukan amal-amal saleh. Itu cara menusuk hati agar apa? Agar cahaya Allah itu masuk ke dalam jiwa kita. Jadi kalau seandainya ada kegiatan seperti ini, pengajian seperti ini, tidak pernah pun mereka datang, berarti mereka tidak mau menusuk hati mereka dengan cahaya Allah. Ini yang perlu kita lakukan. Kalau misalnya hari ini Bapak Ibu sudah berhadir di dalam pengajian, tidak cukup dengan hadirnya diri sendiri, akan tetapi ajaklah saudaranya, ajaklah keluarganya. Agar apa? Agar hidayah tersebut, agar cahaya Allah itu juga masuk ke dalam jiwa saudara-saudaranya. La akiluna min syajarin min zaqqum, pasti mereka akan memakan min syajarin zaqqum, dari pohon zaqqum. Nanti akan kita jelaskan apa itu pohon zaqqum. Famali'una minhal butun, setelah mereka makan kenyang, maka makanan dari pohon itu akan memenuhi perut mereka. Fasyaribuna 'alaihi minal hamim,
dan mereka akan disuguhkan dengan akan meminum air yang sangat panas. Ya. Orang biasa kalau sudah makan kekenyangan, maka mereka akan minum air untuk melepaskan dahaga makanan. Tapi ingat, air yang diminum oleh penduduk neraka pada saat itu adalah air yang sangat panas. Fasyaribuna syurbal him, maka mereka itu akan meminum seperti onta kehausan. Ini perlu mendapatkan feel. Bapak Ibu pernah melihat onta kehausan minum, begitulah orang nanti di dalam neraka, mereka akan minum air yang panas tersebut. Ya. Haza nuzuluhum yaumaddin. Itulah hidangan pada mereka pada hari pembalasan. Ayat 56. Ayat 57, nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu sekalian, falaula tusaddiqun. Kenapa kalian tidak mau membenarkan, mempercayai tentang hari kebangkitan? Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib juz 29 halaman mulai dari halaman 152 beliau menjelaskan bahwasanya annal murada minadh dhallin ha huna humul ladzina sadaru minhumul israr ala qinsil azim. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak mempercayai tentang hari kebangkitan. Mempercayai hari kebangkitan itu adalah orang-orang yang tidak mau mengintrospeksi dalam setiap kegiatan mereka. Misalnya, kenapa kita duduk di sini? Kita dikarenakan kita mempercayai bahwasanya adanya hari kebangkitan, maka kita akan memperberat mizan kita sehingga apa? Sehingga kita duduk di dalam majelis ilmu ini agar apa? Agar nanti kelak di hari akhirat kita akan ditimbang dengan amal saleh yang lebih berat. Nah, bagi mereka yang tidak mempercayai tentang hari kebangkitan tersebut, hari yang dahsyat tersebut, maka mereka tega melakukan apapun kemaksiatan di atas muka bumi ini. Ini yang dilakukan oleh mereka. Jadi bukan hanya tidak mengakui itu dengan mengucapkan, akan tetapi tidak mengakui itu bisa dengan perbuatan, pertunjukan amal-amal yang mereka lakukan. Pada saat mereka mengatakan tentang berghibah tentang kepada seseorang, menjelekkan seseorang, berarti apa yang terjadi pada orang tersebut? Maka mereka tidak pernah meyakini akan adanya hari kebangkitan, sehingga mereka tega, rela untuk menjelekkan saudara-saudaranya, untuk memfitnah saudara-saudaranya. Wa mazzakum, apa yang dimaksud dengan zakum? Naqulu qad bayyanahu fi mawadhi'in ukhra wa ikhtalafa fihi aqwalun nas wa mal al-aqwal ila kauni dhalika fil ta'min marrun fi lamsil har. Ini dijelaskan bahwasanya telah dijelaskan dalam beberapa tempat sebelumnya, yang dimaksud dengan zakum itu adalah makanan yang sangat panas, ya. Wa fir raihatil muntinan, dan bau yang sangat luar biasa. Wa fil mandharil aswad, dan bentuknya itu hitam pekat jelek, ya. La yakadu akiluhu yusighuhu fayakrahu alal ibtila'ihi, dan tidak ada satu orang pun yang mau mengkonsumsikannya, dan orang sangat membenci untuk mengkonsumsinya. Ada beberapa unsur zakum. Yang pertama sekali itu adalah panas yang sangat luar biasa, yang kedua itu adalah bau yang sangat luar biasa, dan yang ketiga itu adalah hitam, bentuk yang sangat mengerikan. Ini yang dimaksud dengan zakum. Bayangkan, orang tidak ada yang memakan di dunia ini makan pohon, ya. Ada orang makan pohon, orang makan pohon durian, nggak ada. Orang yang ada makan buah durian, yang buahnya pun itu dibelah dulu baru dimakan isinya. Nanti di neraka, azab pembuka itu adalah mereka akan mengkonsumsi pohon zakum, di mana pohon tersebut panas, ya, hitam, bau. Apa buah yang misalnya hari ini yang paling bau yang pernah kita rasakan? Saya pernah menanyakan kepada salah seorang teman saya yang mengidap penyakit kanker otak. Dia harus mengkonsumsi makanan yang paling bau, buah mengkudu. Nah, tidak ada satu orang pun yang sanggup makan buah mengkudu, buah pemuda yang king tulo, luar biasa Beckham. Ya.
Tapi dikarenakan harus sembuh kanker otaknya, dia telan mengkudu hutan kecil-kecil, masak. Saya tanya, bau enggak kira-kira? Na'udzubillah, luar biasa baunya. Ya, bau kemudian, bau sekali. Tapi dia harus telan dan sanggup ditelan. Ini baru buah mengkudu yang di dunia itu paling bau. Bayangkan nanti kalau di akhirat ada buah yang berduri dari pohon tersebut, buah tersebut panas. Setelah panas, buah tersebut bentuknya sangat jelek dan bau lagi. Ini adalah makanan pembuka bagi mereka-mereka yang diazab di dalam neraka. Dan tidak cukup dengan makanan itu. Digambarkan di dalam ayat berikutnya itu dengan wal butun, dengan perut. Apa yang dimaksud dengan butun? Ya. Yahtamalu an yakuna al-muradu minhu muqabalatul jam'i bil jam', yaitu tempat berkumpulnya segala sesuatu. Ya. Betul? Masuk apa? Nasi goreng masuk, rendang masuk, ya kan? Apalagi sate masuk. Semua tempat berkumpul itu makanan itu di perut. Nah, nanti mereka itu akan disiksa dengan siksaan yang akan dimasukkan dengan penuh semuanya buah-buah zakum tersebut di dalam perut mereka, sehingga apa? Sehingga perut mereka itu akan menggembung penuh. Ya. Ay yamla'u kullu wahidin minkum batnahu wa yahtamilu an yakuna al-muradu anna kulla wahidin minkum yamla'ul butun. Bahwasanya semua perut-perut mereka itu akan dipenuhi dengan buah yang berduri, hitam dan panas tersebut di dalam perut mereka. Sudah mengkonsumsinya sangat susah dan tidak ada yang suka, dan kemudian mereka akan dipenuhi perut mereka dengan buah tersebut. Berikutnya dijelaskan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, fasyaribuna alaih ay aqibal aqli tajurru mararatuhu wa hararatuhu ila syurbil ma'. Pada saat mereka sudah memenuhi perut mereka dengan makanan yang sangat bau dan panas tersebut, lalu mereka ingin minum dengan minuman agar apa? Agar bisa mereda panas yang dirasakan. Namun sangat kasihannya, air yang mereka konsumsi nanti di dalam neraka itu adalah air yang sangat panas. Air yang memang itu tidak mungkin bisa dikonsumsi, tapi mereka juga harus mengkonsumsinya. Fasyaribuna syurbal him, dan ini merupakan kondisi bagaimana mereka pada saat mengkonsumsi minuman tersebut. Him, onta itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau sekali minum itu dia bisa mencapai 30 liter. Ya. Lagi tangki motor Mercy. Ya, 20 liter. Dan dia pada saat onta misalnya sudah lama 7 hari dia berjalan di padang pasir, ketemu sama oase, ketemu sama ada namanya tempat air, dia kalau udah kehausan sekali memang dahsyat sekali cara minumnya. Memang kehausan yang sangat luar biasa. Ya, itu bisa dilihat kalau misalnya Bapak Ibu nanti ke Arab melihat onta yang lagi minum kehausan itu, oh seperti inilah fasyaribuna syurbal him. Beginilah cara sedot, ya, orang-orang nanti di dalam neraka dengan meminum air dengan sangat kehausan. Ngeri kita melihatnya. Suasana onta pada saat mereka itu minum air dalam keadaan kehausan. Dan orang Arab pada saat dikatakan him ini, ya, fasyaribuna syurbal him, mereka ini sudah tergambar. Beginilah geredanya onta pada saat lagi kehausan minumnya. Samalah seperti kalau manusia pada saat mereka tersesat di dalam padang pasir ataupun tersesat di mana dengan suhu yang sangat panas, langsung dia minum gluk 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 gluk, nggak berhenti. Ya, itu suasana yang bisa digambarkan. Namun di sini Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan bayanu aidan li ziyadatil azab. Ini menunjukkan bahwasanya mereka minum dalam keadaan kondisi kehausan yang sangat luar biasa ini juga menunjukkan bertambahnya azab siksaan kepada mereka. Ai
la yakunu amruhu amran min syarbil ma' harran muntinan fayumsikuhu anhu bal yalzimuhu an tashrabu minhu misla ma tashrabul him. Ya, wa hiya jamalul lati asabah al-atash fatashrabuna wa la taraw. Seakan-akan pada saat orang itu meminum minuman tersebut dia tidak menghiraukan perkara di sekelilingnya. Ini kondisi orang yang sangat kehausan. Nah, hal yang sama pada saat onta itu minum air dengan kehausan yang sangat luar biasa, onta juga tidak akan menghiraukan siapapun yang ada di sekitar mereka. Haza nuzuluhum yaumaddin, dan beginilah balasan terhadap orang-orang yang tidak mempercayai akan adanya hari akhirat. Di sini Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan, yakni laisa hadza kullul azab. Ini bukanlah segala sesuatu dari azab tersebut, bal hadza awwalu ma yalqaunahu, dan ini merupakan awal daripada pembukaan azab yang akan dirasakan oleh mereka. Wa huwa ba'dhu minhu, dan ini merupakan sebagian kecilnya saja. Wa aqta'u li am'aihim, dikarenakan mereka tidak pernah mau meyakini akan adanya hari kebangkitan. Maka ini adalah sebuah momen yang paling penting kepada kita Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Kenapa? Karena Allah masih memberikan kepada kita umur panjang. Berbagai macam kemaksiatan yang pernah dilakukan oleh manusia, namun Allah tidak mencabut nyawa orang tersebut. Ini adalah kesempatan kepada kita. Agar apa? Agar kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, kepada Rasul. Terlebih di bulan yang dinyatakan oleh para ulama ini adalah bulan kelahiran baginda Rasulullah SAW. Jadikan bulan ini adalah sebagai momentum kepada kita semuanya. Agar apa? Agar kita bisa menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Agar apa? Agar kita bisa menjadi hamba Allah yang melakukan segala sesuatu itu dikarenakan apa? Kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Kita tidak tahu Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, bagaimana kondisi kita kalau seandainya kita tidak dilahirkan dalam keadaan Islam. Bayangkan betapa banyak ada saudara-saudara orang-orang yang di luar sana, mereka lahir dalam keadaan kafir. Mereka tidak mendapatkan hidayah seperti kita pada subuh yang berbahagia ini. Mereka harus mencari hidayah tersebut. Dan ini hal yang paling mahal. Hal yang paling mahal pada saat seseorang kita terlahirkan dalam keadaan Islam seperti ini, maka mari isi keislaman tersebut dengan hal-hal yang benar, hal-hal yang bisa membuat kita untuk lebih cinta kepada Allah dan kepada Rasul. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada saya dan kepada jemaah semuanya, sehingga kita terhindar dari azab pembuka di dalam neraka dan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa melakukan perbuatan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan kepada Rasul. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.